Kembali Bapak Ibu sekalian, kita membuka kitab kita masing-masing dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kelima ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mengiring dan mengikut Tuhan. Arti pengiringan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan membaca ayat ini dengan berganti-gantian. Saya akan membaca di ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca di ayat yang kedua, dan seterusnya kita akan membaca ayat ini dengan berganti-gantian. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dia dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama, 2, 3, ya. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Arti pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu persoalan yang sedang dihadapi oleh Petrus dan murid-murid lainnya. Saya mau berkata bahwa Yesus tahu kalau sepanjang malam mereka telah bekerja keras dan mereka tidak
mendapatkan apa-apa. Sebelum Petrus memberikan satu pengakuan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Sekali lagi, sebelum Petrus memberikan pengakuan tersebut, Yesus sudah tahu bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Yesus tahu bahwa pada saat itu kondisi Petrus dan murid-muridnya dalam keadaan stres, dalam keadaan susah. Karena Yesus tahu bahwa pekerjaan mereka tidak menghasilkan satu hasil yang maksimal. Yesus tahu. Bapak Ibu sekalian, apapun yang saya dan saudara alami, Yesus tahu. Yesus tahu kalau kita sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Dia tahu bahwa kita sedang mengalami satu persoalan yang begitu rumit. Dan Yesus tidak membutuhkan penjelasan dari Bapak Ibu saudara sekalian untuk Yesus dapat mengetahui apa yang terjadi dalam hidup saudara. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Haleluya. Haleluya. Dia tahu pergumulan saya dan saudara. Dia tahu permasalahan yang kita hadapi hari-hari ini. Dia tahu bahwa situasi yang sedang dialami oleh murid-murid pada waktu itu sangat berat. Dan sudah pasti di tepi danau itu bukan hanya perahu Simon Petrus yang ada. Masih banyak perahu-perahu para nelayan-nelayan yang ada di tepi pantai pada waktu itu. Tetapi Yesus memilih perahunya Simon Petrus. Haleluya. Haleluya. Allah tahu bahwa keadaan dan kehidupan seorang ibu janda di Sarfat begitu berat, yang hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam puli-puli. Seorang ibu janda yang hanya memiliki seorang anak, yang setelah mereka mengolah tepung dengan minyak di puli-puli itu, mereka akan memakannya dan kemudian mereka akan mati. Masih banyak orang kaya di sana. Masih banyak orang yang memiliki banyak tepung di sana. Tetapi sekali lagi, Allah memilih seorang ibu janda di sana. Dan kemudian, kenapa Allah memilih saya dan saudara? Apa yang Yesus inginkan untuk terjadi di dalam diri kita semua? Haleluya. Haleluya. Mujizat itu sudah pasti. Pertolongan Tuhan itu sudah pasti. Berkat yang besar itu sudah pasti. Dengan saudara mengalami mujizat, maka pergumulan saudara akan selesai. Dengan mendapatkan pertolongan Tuhan, maka masalah saudara akan terlewatkan. Haleluya. Tetapi sebelum
mengadakan satu perkara yang besar di dalam diri mereka. Sebelum mengadakan satu mujizat yang besar di dalam kehidupan para nelayan-nelayan tersebut, yang kemudian menyatakan panggilan atas kehidupan. Apa yang Yesus mau? Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus naik ke salah satu perahu dari murid-murid, dan dari sana Yesus mulai berteriak untuk memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Dan dari atas perahu itu Yesus mulai mengajar tentang kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, Yesus mau agar saya dan saudara selalu belajar untuk mendengar. Katakan amin. Belajar untuk mendengar. Berhenti memikirkan masalahmu, berhenti memikirkan persoalan hidupmu, dan sekarang engkau harus belajar untuk memberikan waktu mendengar firman Allah. Haleluya. Ini begitu penting, Bapak Ibu. Bukan hanya di tempat ibadah seperti ini, dalam keseharian saudara, Bapak Ibu, saudara harus belajar meluangkan waktu saudara untuk mendengar firman Allah. Saya tidak akan baca ayat-ayatnya. Dengan membaca kebenaran firman Allah, iman saudara tertimbul. Dan saudara tahu, iman dan hanya iman yang menjadi dasar untuk kita memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Haleluya. Saudara perlu berdoa, katakan amin. Tetapi doa bukan dasar untuk engkau mendapatkan segala sesuatu. Kalau saudara berdoa tetapi saudara tidak beriman, doa saudara tidak akan mendapatkan jawaban. Saudara perlu bernyanyi, saudara perlu memuji Tuhan. Haleluya. Tetapi tanpa iman, nyanyian saudara akan menjadi satu nyanyian yang sumbang, yang menjengkelkan telinga hati Allah. Hanya dengan iman, maka segala sesuatu yang kau lakukan itu berkenan di hadapan Allah. Nanti saudara bisa baca ayat-ayat ini dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Hanya dengan iman, maka hidup saudara akan berkenan kepada Allah. Dan dengan mendengarkan firman Allah, maka iman saudara akan timbul. Semakin saudara banyak mendengarkan firman Allah, maka iman saudara akan semakin bangkit dan semakin besar. Dan itu adalah rahasia untuk mendatangkan mujizat Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Dari kehidupan seseorang itu ditentukan dengan cara dia untuk mendengar. Dan yang kedua, kemudian Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Di ayat yang keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Katakan amin. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Yesus katakan, ya aku tahu. Aku tahu engkau tidak menangkap apa-apa. Aku tahu kalau engkau sudah bekerja keras sepanjang malam hari. Benar apa yang disampaikan oleh Petrus, dan bahwa Yesus adalah orang yang menghargai seorang pekerja keras. Allah tidak suka dengan seorang pemalas. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Petrus, apa yang engkau sampaikan itu benar. Dan dari tempat yang engkau tidak tahu, aku dapat melihat segala sesuatu yang engkau telah kerjakan. Dan sekarang aku menyuruh engkau untuk menebarkan jala. Lalu kemudian Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Dari kata mendengar, kemudian muncul satu tindakan. Aku akan menebarkan jala juga. Guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukan apa yang engkau mau. Aku akan melakukan apa yang engkau perintahkan. Kalau sekarang kau berkata agar aku menebarkan jalaku, maka sekarang aku akan menebarkan jalaku juga. Saudara tidak boleh berhenti di dalam kata mendengar. Seolah-olah saudara hanya ingin menyenangkan dan memuaskan telinga saudara. Saudara harus sampai kepada satu tindakan ini. Melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Haleluya. Dari sini kemudian Petrus belajar. Ketika dia bertemu dengan seorang yang lumpuh, yang mengelurkan tangannya dan mengharapkan sesuatu. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Tetapi dalam nama Yesus, engkau berjalanlah. Haleluya. Haleluya. Orang lumpuh itu, ketika dia mendengar suara Petrus, ketika mendengar Petrus memberikan satu perintah kepadanya, yang berkata, demi nama Yesus orang Nazaret itu, engkau berjalanlah. Orang lumpuh itu kemudian berupaya untuk bangkit. Seorang yang lumpuh diperintahkan untuk berjalan. Itu adalah sesuatu hal yang mustahil. Bagaimana kalau saudara sedang tidak punya uang, lalu saya memberikan perintah, besok aku memerlukan uang 10 juta, cari dan engkau bawa besok pada pukul 11. Apa yang saudara akan lakukan? Saya yakin saudara mulai menggerutu. Saya yakin saudara mulai mengeluh. Saya yakin saudara mulai
berpikir ini sudah tidak betul. Kalau Petrus berkata kepada ibu gembala, demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret berjalanlah, ibu gembala akan dengan begitu mudahnya untuk berjalan. Karena kenapa? Dia bukan orang yang lumpuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia bukan orang yang lumpuh. Kalau Yesus memberikan satu perintah kepada seorang yang kaya, berikan aku sebagian dari ladangmu, maka akan dengan mudah dia untuk melakukannya. Sebab kenapa? Dia punya beberapa petak ladang yang siap untuk dibagikan. Tetapi sekarang Petrus berkata kepada mereka, kepada orang lumpuh itu, demi nama Yesus orang Nazaret, engkau berjalanlah. Mudah saja bagi orang lumpuh itu untuk berkata, Petrus, kau tidak tahu aku lumpuh. Kalau engkau suruh aku bernyanyi, aku bisa. Karena aku bukan orang bisu. Tetapi engkau aneh, engkau menyuruhku untuk berjalan. Tetapi tidak. Ketika orang lumpuh itu mendengarkan sebuah perintah yang disampaikan oleh Petrus, dia mulai berjalan. Dan benar Bapak Ibu, saat itu orang lumpuh itu disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dia mengalami mujizat yang besar. Haleluya. Yesus. Baik, saya mau menjelaskan kepada engkau. Ini tidak berbicara tentang bekerja sepanjang malam. Ini tidak berbicara tentang kalau kami tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Yesus, engkau tahu hari sudah mulai siang. Maka orang akan berkata, seorang pencala menangkap ikan di siang hari, itu adalah orang stres. Seorang penangkap ikan itu biasanya bekerja pada malam hari. Nanti kalau pagi-pagi mereka sudah membersihkan jala mereka akan siap untuk beristirahat. Dan kalau jala yang ditebarkan itu Bapak Ibu, harus dia dipastikan dapat menyentuh tanah. Sebab kalau tidak, jalannya itu akan menyempit sebelum dia mendapatkan apa-apa. Sekali lagi, Petrus bisa saja buat alasan. Tetapi Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Dan benar Bapak Ibu, mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak. Haleluya. Saya selalu katakan seperti ini. Tidak banyak yang dihasilkan hanya dengan engkau mendengar. Itulah sebabnya penulis surat Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan, iman yang tidak disertai dengan sebuah tindakan, itu adalah nol. Itu adalah kosong, tidak memiliki arti apa-apa. Dan banyak anak Tuhan selalu cukup punya alasan untuk tidak melakukan apa yang sudah didengar.
Tuhan, belum cukup. Berkati aku Tuhan. Nanti kalau aku sudah menjadi orang yang sangat kaya. Lalu kemudian dia duduk. Dia mulai membuat sebuah gambar. Dia terus menggambar. Dia buat satu ukuran gereja yang besar. Dia hafal persis ukuran tanah GPD Kasih Bapa. Dia buat pakai balkon. Di bawahnya parkir mobil. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mau berkati aku, Engkau menjadikan aku menjadi orang yang kaya. Ini gambarnya. Aku akan membangun semua gereja-gereja yang besar, dan itu akan disebut dengan gereja GPD Kasih Bapa. Pakai balkon. Tetapi jangan sekarang Tuhan. Ini kan masih siang. Kalau Engkau ingin aku menebarkan jalan, tunggu sebentar setelah malam. Kita makan-makan dulu di rumahku, kita minum-minum dulu di rumahku. Nanti setelah menjelang sore hari, kita akan datang lagi ke Danau Galilea ini. Di sana aku akan menebarkan jalaku. Aku ingin pastikan, aku akan melakukan apa yang Engkau mau. Tetapi bukan sekarang. Nanti setelah malam. Bukan sekarang. Terlalu banyak alasan yang akhirnya dibuat oleh anak-anak Tuhan untuk tidak memulai satu perkara yang besar, yaitu melakukan kehendak Allah. Haleluya. Hai engkau pemuda-pemudi, sejak masa muda melatih dirimu, belajar untuk berkorban buat Tuhan. Mungkin hanya 5.000, 10.000 belajar memberikan persepuluhanmu kepada Tuhan. Jangan engkau menunggu nanti setelah malam. Aku akan menebarkan jalanku. Belajar untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau yang lain sudah punya tim, sampai ada tim pemain musik kita tahun ini, betul ya? Yang lain mulai berpikir, belajar menjadi seorang pendekorasi yang handal, agar saudara bisa dekorasi gereja kita ini lebih bagus. Belajar melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sebab mengiring dan mengikut Dia, kita tidak boleh berhenti di satu titik mendengar. Tetapi apa, kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita baca ayat yang ke-6. Dua, tiga, ya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai kuat. Dan setelah mereka melakukannya, maka terjadilah apa Bapak Ibu? Mujizat. Ya. Waktu mereka mendengarkan firman Tuhan, iman mereka timbul. Minggu yang lalu saya katakan, orang banyak dapat melihat bahwa perkataan Yesus ini dapat dipercaya. Firman Allah yang disampaikan itu begitu menyentuh hati mereka, membuat mereka berkobar-kobar untuk terus mendengar, untuk terus mendengar.
Dan setelah kemudian Yesus selesai berbicara, Yesus menjadikan Petrus dan murid-muridnya menjadi satu teladan kepada orang banyak. Bagaimana mereka bisa mengalami mujizat Allah. Di depan orang banyak itu Yesus mulai berkata kepada Petrus, "Petrus, tebarkanlah jalamu sekarang. Bukan nanti, bukan besok." Dan puji Tuhan, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak, melebihi dari apa yang mereka harapkan mereka dapatkan pada waktu. Hanya di saat dan ketika saya dan saudara melakukan firman Allah, maka di sanalah saudara akan melihat berkat Tuhan yang besar. Haleluya. Allah akan katakan, dua anak ini layak untuk didengar. Allah akan katakan, dua anakku ini layak untuk dikabulkan. Permasalahannya layak untuk diselesaikan. Kebutuhan dan keperluannya layak untuk didapatkannya. Dan mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Sampai jala mereka mulai koyak. Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Waduh, bagaimana ini? Mereka bingung, Bapak Ibu. Sebab kalau mereka memaksa untuk terus menarik, maka jala mereka dapat dipastikan pasti akan koyak. Saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Ketika mereka mulai bekerja di sore hari sampai menjelang pagi hari, mereka tidak pernah berpikir bahwa ikan yang mereka dapatkan akan sebanyak itu. Mereka tidak pernah berpikir untuk itu. Mungkin mereka hanya berpikir mereka akan mendapatkan ikan yang cukup dan 1-2 ekor bisa diberikan kepada tetangga. Tidak lebih dari itu. Dan tentunya waktu memberikan kepada tetangga, mereka akan memberi yang tidak layak untuk dijual. Tetapi sekarang mereka mengalami mujizat yang besar. Jala mereka hampir koyak. Saudara mau diberkati Tuhan? Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Jangan berhenti di satu titik, yaitu mendengar. Jangan. Saudara harus mulai bertindak. Guru, ini nggak mungkin. Ini kan sudah siang hari. Dan bahkan engkau menyuruh aku mendebarkan jala di tempat yang dalam. Tetapi sekali lagi, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan mendebarkan jala. Petrus pernah melakukan sesuatu yang mustahil dan dia mengalami mujizat Allah. Haleluya.
Dan ketika dia berteriak kepada seorang yang lumpuh, emas dan perak kami tidak punya, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu, hai engkau yang lumpuh, engkau berjalanlah. Dia pun didengar. Bagaimana mungkin orang bisa mendengar saudara, kalau saudara pun tidak bisa mendengar? Bagaimana mungkin orang bisa percaya kepada apa yang saudara katakan kalau saudara pun tidak dapat dipercaya? Allah katakan, anakku, lakukan ini. Percaya, aku akan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk memberkati engkau. Tetapi engkau hanya berhenti di satu titik. Mendengar. Engkau tidak belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kita baca di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir. Mereka mulai berteriak, bantu kami. Dan teman-temannya datang. Teman-temannya dengan suka rela membantu mereka. Dan ketika ikan-ikan itu dinaikkan ke dalam perahu, perahu mereka hampir tenggelam. Untung mereka sudah ada di pinggir danau, sehingga tidak kesulitan untuk membawanya ke tepian. Kalau mereka masih ada jauh dari tempat tujuan mereka harus menghadapi banyak hal, ombak, gelombang, dan mereka akan kesulitan mencari teman untuk minta tolong membantu mereka. Tapi persoalannya di sini yang saya tertarik. Kenapa orang-orang dengan kerelaan hati mereka datang membantu mereka? Kenapa mereka datang membantu? Saya yakin orang-orang ini pun, Petrus dan murid-murid yang lain, adalah orang yang selalu peduli kepada orang lain. Sehingga ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka pun ditolong oleh orang lain. Coba kalau saudara cuek kepada orang lain, saudara tidak mau tahu dengan kebutuhan orang lain, saudara tidak mau tahu dengan keperluan orang lain, suatu saat saudara benar-benar kejepit dan saudara minta tolong, tidak akan ada orang yang menolong saudara. Jadi intinya saya perhatikan di sini bahwa murid-murid ini yang kemudian diangkat Yesus menjadi murid-murid yang pertama adalah juga orang-orang yang peduli kepada orang lain. Haleluya. Orang-orang lain yang serta-merta datang untuk mendengarkan teriakan murid-muridnya tidak tahu mereka akan mendapatkan bagian atau tidak. Yang mereka tahu bahwa orang itu sedang memerlukan bantuan dan kita layak untuk membantu. Mereka adalah orang-orang yang layak untuk dibantu. Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah Tuhan. Katakan amin. Dan segala yang saudara miliki, saudara harus tahu, sebagian di dalamnya adalah milik orang lain. Dalam Alkitab kebenaran firman Tuhan berkata, kalau engkau menuai, jangan kau ambil semua. Sisakan juga untuk burung-burung.
Sisakan juga untuk ulat-ulat yang ada di sana. Biar yang burung-burung, ulat-ulat, dan binatang-binatang yang lain yang membutuhkannya, yang adalah ciptaan Allah, mendapatkan makanan juga. Jadi tidak semua diambil, Bapak Ibu. Tinggalkan juga untuk orang-orang miskin. Jadi ketika orang Israel menuai, itu selalu diikuti orang-orang miskin yang tidak memiliki lahan. Dan mereka akan mengutip bulir-bulir yang tertinggal untuk mereka ambil bagi mereka. Hidup kita ini hanya anugerah Tuhan. Haleluya. Dan saya yakin Simon Petrus, murid-murid yang lainnya, setelah mendapatkan bantuan dari perahu-perahu yang lain, di ayat selanjutnya Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia." Haleluya. Dan firman Allah berkata, murid-muridnya meninggalkan segala sesuatu. Saudara tahu apa yang ditinggalkan? Hasil tangkapan mereka pada pagi hari itu juga mereka tinggalkan untuk orang lain. Kalau toh juga Yesus sanggup mengadakan mujizat seperti ini, untuk apa kita membawa ikan ke sana kemari? Toh juga Yesus sanggup melakukannya besok. Haleluya. Jangan saudara percaya Yesus sanggup mengadakan mujizat hari ini, dan besok ketika engkau mengalami persoalan dan masalah yang besar, seolah engkau menjadi orang yang tidak percaya kalau Yesus sanggup mengadakan mujizat. Saya pernah katakan seperti ini. Ketika Yesus mengadakan mujizat yang besar dari 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, sisa 12 bakul. Yang 12 bakul untuk siapa, Bapak Ibu? Yang 12 bakul untuk siapa? Pengkhotbah selalu berkata, itu untuk murid-murid. Mereka hitung murid-murid juga 12 orang. Dari murid-murid pantas untuk mendapatkan 1 bakul 1 orang. Murid-murid tidak memerlukan itu, Bapak Ibu. Mereka tidak perlu dibebani dengan membawa 1 bakul 1 orang kemana mereka berjalan hanya untuk mengadakan persiapan untuk makan besok. Toh juga besok Yesus yang sama sanggup mengadakan mujizat yang besar. Haleluya. Jadi itu untuk siapa? Untuk seorang anak kecil yang telah memberikan 5 ketul roti dan 2 ekor ikannya. Serahkan kepada dia. Dan kalau anak kecil itu sanggup memberi ketika dia memiliki 5 ekor dan 5 roti dan 2 ekor ikan, maka ketika dia mendapatkan 12 bakul, dia juga pasti akan sanggup memberi. Kalau saudara tidak sanggup memberi pada saat ini, jangan engkau berdoa, tunggu aku kaya, aku akan memberi. Setelah engkau kaya pun engkau tidak akan pernah memberi. Tidak akan pernah. Sebab kehidupan seseorang harus dibangun dengan sebuah karakter dan penyerahan total kepada Allah. Haleluya. Dari semua hasil tangkapan ikan itu plus dengan perahu itu, mereka tinggalkan di sana. Silahkan pakai. Siapa yang mau pakai? Dan saya yakin pada waktu itu semakin banyak orang yang suka untuk menjala. Melihat ada mujizat ketika menjala, tangkapan mereka menjadi begitu banyak. Kan begitu kan, kalau di kampung-kampung ada yang tanam cabai dan berhasil, nanti tahun depan semua tanam cabai. Biasanya seperti itu. Nanti kalau di Kabanjahe tanam itu jeruk, semua berhasil menjadi kaya. Semua ladang-ladang kopi, semua babat jadikan menjadi jeruk. Dan pada waktu itu,
Ketika murid-muridnya berhasil menebarkan jalan dan mendapatkan ikan yang banyak, akan banyak muncul pencala-pencala untuk menjala ikan. Dan murid-murid tidak peduli. Mereka meninggalkan segala sesuatu, belajar untuk berbagi. Sebab kehidupan kita dan harta kekayaan kita yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapatkan segala sesuatu. Katakan amin. Di dalam Dia segala kebutuhan dan keperluan kita akan tercukupkan. Karena itu tetaplah beriman kepadanya. Belajar untuk mendengar, saudara belajar untuk bertindak. Jangan berhenti di satu titik mendengar. Dan engkau pasti akan mendapatkan mujizat-mujizat yang besar. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan mujizat yang engkau dapatkan itulah yang kemudian engkau dapat berbagi. Pantas sampai hari ini saudara tidak dapat berbagi. Saudara belum mengalami mujizat. Dan saudara yakin saudara kenapa tidak mengalami mujizat? Saudara hanya berhenti di dalam satu titik, yaitu mendengar. Tapi hari ini kita belajar agar kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Itulah arti pengiringan kita kepada Tuhan, di mana Tuhan akan mengubahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami mujizat, kita akan mengalami pertolongan, kita akan mengalami hal-hal yang besar, yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan Yesus Kristus telah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Semuanya katakan amin. Berikan